wabarakatuh. Good evening everyone. Salam sejahtera buat agama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Om Salam Rahayu buat orang Jawa. Salam kebajikan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berbahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Finally di sesi malam ini hari Selasa malam Rabu ya, bulan Juni tanggal 23 2020. Mr. B mau ngasih tema untuk motivasi hari ini adalah ada 3 tingkat kesadaran diri, guys. Mantep banget, seperti backsoundnya ya, enjoy banget. Jadi ada tiga tingkat kesadaran diri sebelum kita mulai sesuatu atau sebelum kita menuju ke titik yang lebih tinggi lagi tingkatan planning kita. 3 tingkat kesadaran diri. Jadi Mister mau sebarkan ya, 3 tingkat kesadaran diri. Yang pertama adalah kita harus punya kapasitas tentang tahu diri. Banyak di luar sana orang mau melakukan aktivitas bisnis atau dia punya planning tapi dia nggak sadar diri. Nek wong Jawa ngomong gak rumongso. Jangan pernah mempunyai cita-cita yang melebihi bayangan kita. You know what I mean nggak? Maksudnya apa? Setiap personal manusia atau makhluk itu punya kapasitas. Dan kalau di hukum alam itu ada kodratnya. Nah, di sini kita harus punya tingkat kesadaran diri. Yang pertama adalah sadar diri, rumongso, mengerti diri. Dan jangan merasa benar walaupun kamu sudah benar. Jangan merasa salah walaupun kamu dalam keadaan salah. Maksudnya apa? Sudut pandang benar dan salah itu tergantung definisinya kita melihat dari aspek mana gitu ya. Jadi kita harus tahu tentang kesadaran diri kita apa. Yang kedua adalah kita bisa membawa diri atau mengendalikan diri. Barang siapa orang yang bisa membawa dirinya di lingkungan mana, di lingkungan dengan siapa, atau dia bisa mengendalikan dirinya, dia akan menjadi orang yang lebih mudah sukses daripada orang yang tidak bisa mengendalikan diri. Tuh. Yang ketiga adalah bisa menempatkan diri dalam tanda kutip adalah orang yang terkendali. Mantap nggak? Jadi 3 tingkat kesadaran diri. Sadar diri rumongso, terus mampu menempatkan diri dan mengendalikan diri. Yang terakhir bisa terkendali. Paham ya? Pengendalian diri dan terkendali dalam segala aspek. Itu 3 tingkat kesadaran diri. Nah, dari sini Mr. B mau ngasih info lagi. Plan dan sukses dari semua passion. Plan, rencana, dan sukses dari semua action atau passion. Ada 2 hal yang harus kita pahami tentang aspek planning ya. Yang pertama, what's your plan? And number second, what's your action? Jadi plan sama action itu tidak boleh terpisah, guys. Planning mau apa, action mau apa. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kamu banyak planning tapi without action itu cuma sebuah mimpi yang tidak pernah terwujud. Just plan, just dream. Atau sebaliknya, kamu full action tapi without plan itu cuma aktivitas yang membuang-buang waktu. Jadi jangan sampai kita punya aktivitas tanpa planning, itu akhirnya membuang waktu. Sebaliknya jangan kita cuma planning tapi tanpa action. Itu kalau orang Jawa ngomong just bacot atau kakek cocot atau istilahnya gacor tok lah. Di situ harus kita kurangin, guys ya. Jadi planning apa, actionnya apa. Ada pertanyaan kemarin, Mr. B sendiri planning berapa persen dari 100%, terus action berapa persen dari 100%? Mr. B bisa jawab 99% we talking about plan, atau sebaliknya. Nah, kalau Mr. B bilang 1% dari 100%, Mister bicara tentang plan, we talking about plan, just 1%. 99% we just action. Jadi kebalikannya, guys. Jadi hati-hati milih yang dimana. Banyak planning, actionnya sedikit, atau banyak action tapi planningnya sedikit. Kalau Mister tipe manusia atau makhluk atau orang yang dalam bisnis tuh full action dan lebih condong ke eksekutor. Aku bilang planningku sekali ini, langsung aku eksekusi. Wes gak banyak bacot gitu. Itu pemahaman Mister. Ketika ada gagal, ketika ada berhasil, Mister langsung evaluasi. Ingat ya, ada plan, action, the last, control, and evaluation. Jadi kalau orang sudah punya planning, terus dia punya action, yang terakhir yang paling utama adalah kontrol dan evaluasi. Every second. Jadi bisnis itu tidak bisa kita tanam gitu, kita biarkan. Seperti kita menanam tumbuhan. Kita tanam benih, terus kita biarkan. Ya belum tentu dia bisa hidup, guys. Kita nggak jaga, kita nggak nyirami dan sebagainya. Jangan seperti itu. Yang harus kita lakukan adalah kita tanam, terus kita siramin, kita protek, kita jaga. Itulah seperti bisnis. Jadi kalau bisnis kita di awal mulai dari nol, kita ini pembibitan. Kita menggali tanah sedikit, terus kita tanamin bibit, terus kita siram, terus kita protek. Itulah bisnis. Kalau nggak diprotek, nggak seperti itu, kita nggak akan bisa tahu tumbuhnya seperti apa. Itu dalam konteks plan dan action. Itu masuk ke definisi terakhir adalah evaluasi dan kontrol. Kita harus mengevaluasi, kita harus kontrol. Itulah bisnis. Yang selanjutnya, ketiga,
Jadi yang pertama kesadaran diri, yang kedua adalah plan dan sukses dari semua passion. Yang ketiga, Mister mau mendoakan buat seluruh alam semesta Allah Subhanahu wa taala beserta isinya, terutama untuk manusia, untuk sedulur-sedulurku, saudara-saudaraku, Mister doakan bahagialah bagi kalian pengamen. Jangan pernah malu, status kalian adalah pengamen. Kalian bukan pencuri, kalian bukan pengemis, tapi kalian punya passion untuk tarik suara. Kamu bisa ngamen terserah. Tapi Mister pingin kamu harus punya planning, guys. Aku ngamen 1 bulan apa, dalam intonasi apa, dari pitch control gimana, dari tarik suara gimana. Kamu jangan ngamen yang cuma asal ngamen. Di sini senang, jangan. Tapi kamu harus punya planning. Oke Mas Abi, aku mau ngamen. Sebulan ini aku harus belajar tentang note ini. Aku sebulan ini belajar tentang suara ini. Sampai bulan kedua, ketiga. Jadi selama kamu menyelami pengamenmu, kamu dapat rezeki buat makan, tapi juga kamu bisa melatih tarik suaramu. Ya syukur-syukur nanti kalau ada contohnya kayak ajang tarik suara Indonesian Idol atau apa, di situ masuk planningmu, targetmu harus ke sana. Itu yang paling utama. Dan Mister doakan kamu para pengamen, saudara-saudaraku, kamu sukses sesuai passionmu. Yang selanjutnya adalah para pedagang asongan, jualan dan sebagainya. Kamu jangan stuck di situ aja. Yang kamu cuma jualan aja, guys. Jadi kamu harus punya planning. 1 bulan pertama, aku jualan produk ini. Nah, itu harus untung apa? Bulan kedua, itu targetnya dari bulan pertama harus berkembang seberapa. Contoh 1 bulan aku menjualkan 100 produk. Mungkin second month, bulan kedua kamu 200 produk dan sebagainya. Kamu harus ada step by step itu. Supaya kamu sukses nanti sesuai passionmu, kamu pedagang. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin kamu sukses menjadi motivator. Jangan cuma orang yang jual omongan, tapi jadilah motivator yang kamu punya hasil. Dimana kamu punya bisnis, dimana kamu sudah mendalami bisnis, kamu berpengalaman dalam dunia bisnis, kamu bereksperience di dunia bisnis, dan kamu punya hasil di sebuah bisnis, terus jadikanlah dirimu keberhasilan itu untuk memotivasi orang lain. Itu bagus. Jangan cuma jual omongan, baca buku sana sini, tapi nggak ada actionnya, terus nggak ada hasil, cuman kamu jual omongan. Jangan seperti itu. Jadilah motivation sesuai dengan passionmu, tapi memotivasi orang lain sesuai dengan apa yang kamu alami di kehidupan kamu. Pengalaman, the power of experience. Jadi kekuatan pengalaman, the power of experience itu tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Itu yang ketiga. Selanjutnya, kamu mau di bidang apa? Apapun itu, Mister doakan buat kalian. Mau sukses di bidang mekanik, Mister aku adalah mekanik 1 bengkel motor. Kamu harus punya planning, guys. Mungkin planningku bulan pertama, bulan kedua aku ngurusi motor apa? Mungkin motor matic. Habis itu nanti bulan ketiga kamu bisa motor manual. Habis itu mungkin kamu upgrade bisa men-service atau jadi mekanik mobil dan sebagainya. Jadi kamu harus punya planning seperti itu. Sukses itu, guys, milik semua manusia dan makhluk hidup. Kita semua yang hidup ini punya hak yang sukses. Bahkan kita mati pun punya hak sukses untuk menuju surga atau neraka. Alam ya. Apalagi kalau kita ini hidup terus menyia-nyiakan waktu. Kita merasa, Mister, aku nggak punya hak untuk sukses. Nggak ada. Semua makhluk hidup punya hak untuk sukses. Tergantung gimana sukses ini kamu cari, kamu ambil. Menghalalkan segala carakah, atau kamu mengambil suksesmu itu dengan cara yang baik dan halal sesuai dengan syariat agama kalian masing-masing. Jadi Mister kasih masukan seperti itu, mulai sekarang bikin planning kecil, terus ikutin passionmu, karena orang lain tidak tahu apa yang ada di hatimu, tapi hanya kamu yang mengerti apa yang kamu alami di hatimu. Ada goncangan apa atau kebahagiaan apa. Karena sukses dan bahagia bukan ditunggu, guys, tapi sukses dan bahagia adalah diciptakan. Ingat ya, sukses dan kebahagiaan hidup bukan ditunggu untuk dia datang ke kita, tapi sukses dan kebahagiaan hidup itu harus diciptakan dan harus diambil. Ingat itu pesan Mister. Oke, itu aja pesan-pesan Mister. Saudaraku yang pengamen, punya skill apa, musik, kamu kembangkan. Tarik suara apa, kamu kembangkan. Terus habis itu, nanti kamu saudara-saudaraku yang dia menjadi motivator, kembangkan sesuai dengan passionmu. Terus yang selanjutnya, kamu berdagang, kembangkan sesuai passionmu. Dagang apapun itu yang penting halal. Dan ingat ya prinsipnya, jangan iri akan rezeki orang lain. Karena rezeki dari Allah kepada makhluknya tidak akan pernah tertukar. Itu pesan Mister. Makanya Mister tidak mau iri sama siapapun. Mau siapapun ngatain Mister baik atau buruk, aku tidak mau iri dan tidak mau bales. Karena rezeki tidak akan pernah tertukar. Perbanyak melakukan amal perbuatan baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada dirimu yang melakukan kebaikan itu. Dimulai dari pikiran yang baik dan ucapan baik sampai action dan nasib yang baik. Oke, I think enough malam ini. Makasih buat waktunya. Stay tune terus di
Abi Motivator Channel. Lo mau ngasih subscribe atau enggak itu hak kalian. Mister nggak minta itu, yang Mister minta kamu mendengarkan motivasi dari congornya Mister supaya kamu bisa merubah dirimu melalui pikiran baikmu dari ucapan Mister. Kamu ikutin nggak, kamu ikutin itu hak kalian. Yang penting tugas Mister berbagi ilmu, berbagi pengalaman agar kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Makasih buat waktunya, makasih buat semuanya. NKRI harga mati, aku untuk Indonesia. I love you Indonesia. Seperti Mister mencintai keluarga Mister dan semuanya dan agama Mister dan orang tua Mister. Oke, makasih buat waktunya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ingat ya, istiqomah dalam prasangka baik, karena itu akan kembali ke diri kamu untuk hal yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, aku untukmu Indonesia.